Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianda Sukma dan rekan saya Novia Syedul Lestari. Kami dari kelompok 9 akan melakukan observasi wawancara di SDN Kebon Buah. Untuk menepis bayangmu, tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu tak senada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas 11 April. Kebetulan nama saya Brianda Sukma dan ini rekan saya. Ya, kami diberi tugas pada mata kuliah konsep penguatan karakter di sekolah dasar, dan kebetulan kami bermaksud datang ke sini untuk mewawancarai ibu terkait gimana sih program kokurikuler di sekolah ini gitu, apakah sudah ada ataupun belum. Nanti kita akan tanyakan ke ibu secara langsung. Baik, mungkin langsung tanggapi pertanyaannya. Yang pertama, Ibu, apakah sekolah Ibu sudah ada program kokurikuler? Kalau di sekolah ini belum ada ya. Ya jadi masih ada. Mungkin karena baru ya Bu, soalnya kita juga dipelajari karena memang program ini baru, jadi memang ada beberapa sekolah, bahkan banyak yang belum menerapkan program kokurikuler dan banyak masih yang belum tahu gitu. Kalau P5 kan mungkin udah umum, tapi kalau kokurikuler itu mungkin lebih baru, jadi banyak yang masih kene belum tahu gitu. Bagaimana kondisi atau kuota siswa yang ingin ditingkatkan? Kondisi siswa di SD Kebon Buah ini alhamdulillah sejauh ini masih kalau dari segi karakter mungkin masih ada beberapa yang memenuhi dari disiplinnya, tanggung jawabnya, sopan santunnya, namun masih ada beberapa yang masih memiliki karakter kurang baik. Kekurangannya itu seperti kurangnya adab dan tidak menjaga kedisiplinan atas tugas individu maupun kelasnya. Jadi mungkin masih ada anak yang kurang sopan gitu ya Bu, terhadap guru ataupun terhadap temannya secara mungkin itu mah udah terjadi, udah umum gitu ya. Di setiap sekolah pasti ada aja yang suka kata kasar, suka nggak sopan dengan guru gitu. Mungkin itu mah udah gak aneh gitu ya Bu. Masih tadi ya. Nah, Ibu, bagaimana sih daya dukung di sekolah ini? Mungkin bisa dijelaskan apakah di sekolah ini mendukung dari segi sarana prasarana, juga atau lingkungannya juga mendukung? Ya, alhamdulillah kalau dari segi dukungan sarana prasarana di sekolah ini cukup baik, terutama alat bantu juga ya. Alat bantu pembelajarannya seperti ada smartboard, e-fokus dan lain-lain. Terus dari segi sumber daya manusianya pun alhamdulillah selalu kompak dalam bekerja sama, bergotong royong atau berkegiatan secara kelompok. Termasuk lingkungannya juga di sini sangat dijaga sekali karena kami sangat menjunjung tinggi kebersihan di kelas maupun luar kelas. Mungkin itu mah itu juga sama ya Bu, setiap sekolah pasti menjunjung tinggi kebersihan, mungkin ada seperti piket ya, seperti nyungsi ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu mah udah umum, tapi mungkin di sini lebih baik gitu ya Bu, peningkatan di kebersihannya gitu. Kemudian, apa kebersihan sekolah ini yang dapat dikembangkan lebih spesifik dalam program kokurikuler? Nah, ini mungkin ciri khas sekolahnya Bu yang agak berkaitan dengan kokurikuler itu apa di sekolah ini? Kita pengen tahu. Ciri khasnya di SD Kebon Buah ini alhamdulillah yang pertama dikenal dengan sekolah yang bersih dan kaya akan tanaman, karena memang banyak sekali tanaman-tanaman yang dibuat oleh siswa-siswinya bersama dengan bapak ibu gurunya, karena ini berkaitan juga dengan salah satu program kokurikuler yaitu budaya sekolah yang berupa penghijauan dan pembersihan lingkungan sekolah. Nah, itu bagaimana Ibu proses penyusunan program budaya sekolahnya yang dilakukan? Kemarin teh lomba sekolah ramah lingkungan ya. Nah, terus kamu itu Ada tugas bahwa tugas ditunjuk. ditunjuk bahwa sekolah ini ditunjuk mengikuti lomba sekolah ramah lingkungan. Terus juga memperlihatkan kan pada masyarakat, siswa, guru,
kemudian orang tua siswa. Jadi bersih-bersih terus Iya. Dalam program budaya sekolah, apa kendala yang diambil ketika mengimplementasikannya? Ya, siswa-siswinya kalau ada yang masih masa-masa dalam bersih kelas, kemudian buang sampah juga ya di mana saja gitu ya ke tempat sampah, tapi sudah adanya sekolah lingkungan, jadi siswanya itu sudah bisa lah gitu memilah-milih sampah organik dan Nah, mungkin ini Ibu ada pertanyaan yang terakhir. Apa sih harapan Ibu terhadap kontribusi program kurikuler bagi siswa maupun sekolah, khususnya di sekolah ini gitu. Jadi Ibu nanti ketika menerapkan apa sih yang berdampak bagi siswa maupun sekolah ini? ya, harapan saya semoga seluruh program kurikuler ini yang diterapkan dimanapun dan bermanfaat bagi siswa-siswinya dan sekolahnya. Karena saya yakin program tersebut merupakan kegiatan positif dan memuat ribuan ilmu pengetahuan bagi masa depan. Mungkin sama kita juga yang mengharapkan, karena kita juga baru, mungkin Ibu juga baru mendengar bahwa memang program kurikuler ini dari atasnya juga baru gitu. Jadi kita juga sambil meraba-raba gitu, apa sih program kurikuler ini, dan memang kita juga belum tahu apa aja programnya, terus bagaimana metode dan medianya gitu. Mungkin